Bagaimana cara memproses pesanan menggunakan resi otomatis bagi dropshipper? Perasaan dulu waktu jadi dropshipper nggak ada deh sistem-sistem kayak gini. Oke, halo teman-teman. Aku tahu beberapa dari kalian mungkin mengalami masalah kalau memproses pesanan dengan resi otomatis. Karena sekarang hampir semua marketplace itu menerapkan resi otomatis. Resi otomatis itu seperti apa sih? Jadi sebagai penjual, kalian sudah tidak perlu memasukkan nomor resi. Itu yang pertama. Kemudian sebagai penjual, kalian juga tidak perlu membayar ongkos kirim ke ekspedisi. Jadi resi otomatis sebenarnya menguntungkan bagi penjual kalau kita punya barangnya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menginputkan nomor resi. Kalau misalkan ada pesanan banyak, kita sudah tidak perlu menginputkan nomor resi satu-satu setelah kita melakukan pengiriman ke ekspedisi. Dan kita juga tidak perlu membayar ekspedisi, istilahnya nalangin untuk ongkirnya. Karena itu nanti sudah diambil otomatis ke rekening kita saat pengiriman sudah berhasil. Tapi bagi dropshipper ini berita buruknya, karena resi otomatis ini sebenarnya ada di sistem marketplace-nya kita, bukan di sistemnya supplier. Sedangkan yang melakukan pengiriman produk itu adalah supplier, bukan kita. Lalu gimana cara kita sebagai dropship mengatasi resi otomatis ini? Aku share ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi resi otomatis ini. Sebelum masuk ke 4 hal itu, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Yang pertama, kalian order ke supplier di luar marketplace. Jadi sistemnya resi otomatis itu kan gini, kalau misalkan ada customer order ke kita melalui marketplace, entah itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya, dan dia menggunakan resi otomatis, maka kita akan mendapatkan kode booking. Nah, kode booking inilah yang akan kita gunakan ke ekspedisi. Jadi ekspedisi nanti akan scan kode booking tersebut, setelah itu akan masuk ke sistemnya dan akan mengirimkan update resi otomatis yang akan terkirim ke customer. Jadi customer sudah langsung dapat resi otomatisnya dari kode booking yang sudah di-scan oleh ekspedisi. Tapi kita sebagai dropshipper yang ngirimkan bukan kita. Lalu gimana caranya kita ngasih kode booking ini ke supplier? Ya kita order di luar marketplace. Karena kalau kita order dalam marketplace lagi, ya kita sama saja buat dua resi kan, dua kode booking kan. Nah nanti pengirimannya kayak gimana? Akan kacau. Makanya kalian order di luar marketplace. Jadi kalau misalnya supplier kalian itu support order via WhatsApp, order via websitenya dia, atau order via sosial medianya dia, Instagram dan sebagainya, misalkan kayak gitu, ya kalian order via sana, jangan via marketplace. Jadi kalian harus cari tahu akun-akun lainnya dari supplier ini sebelum kalian merekrut dia sebagai supplier, atau sebelum kalian menjadikan dia sebagai supplier. Kalian harus tahu akun lainnya, paling tidak nomor WhatsApp lah. Jadi kalian bisa komunikasi. Jadi skemanya seperti ini. Kalau misalkan ada customer order ke kalian, entah itu lewat Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya, kalian akan mendapatkan kode booking. Nah, kode booking itu kalian simpan, atau kalian langsung kirim ke supplier kalian, entah itu melalui WA, entah itu melalui websitenya dia, melalui Instagram, dan sebagainya. Kalian minta supplier kalian untuk mengirim dengan kode booking itu. Jadi nanti supplier kalian yang ngeprint, yang cetak. Kemudian supplier kalian akan menempelkan ke barang yang dikirimnya dia. Nah, saat barang itu sudah sampai ke ekspedisi, sudah dikirimkan oleh supplier, maka resi yang terdapat di pesanan kalian di toko-toko kalian, di toko online, entah itu Shopee atau Tokopedia, itu akan terupdate secara otomatis. Jadi saat supplier sudah ke ekspedisi, supplier pun nggak perlu membayar biaya ekspedisi. Supplier nggak perlu membayar ongkir ibaratnya. Itu nanti akan sudah terpotong ke akun kita saat barangnya sudah terkirim ke customer. Dan kita juga nggak perlu bayar ongkir. Kita cukup bayar harga produknya saja. Tapi itu kalau supplier kita support atau bisa melakukan pembelian atau proses transaksi di luar marketplace, di luar Shopee, di luar Bukalapak, di luar Lazada, di luar Tokopedia. Tapi gimana kalau misalnya supplier itu hanya menerima pesanan via Shopee katakanlah, atau hanya menerima pesanan via Tokopedia? Terus kita gimana cara memprosesnya? Menggunakan cara yang kedua ini. Nah, cara yang kedua ini adalah mengirimkan double paket atau paket double. Jadi, paket double itu maksudnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kita ada pesanan, otomatis kan kode booking sudah dibuat. Kita itu tetap mengirimkan ke customer, tapi yang kita kirimkan itu bukan produknya. Karena kita nggak punya produknya kan, produknya kan ada di supplier. Jadi yang kita kirimkan itu apa ya? Kayak misalkan bonus atau ucapan terima kasih atau ucapan atau misalkan voucher dan sebagainya.
itu kita kirimkan menggunakan kode booking yang sudah kita dapatkan di marketplace itu. Misalnya kita dapat pesanan via Shopee, ya udah kita cetak kode bookingnya, kita kirim gift itu atau hadiah atau cuman ucapan terima kasih, terserah kalian. Kemudian kita pesan secara manual ke alamat atau marketplace-nya si supplier. Jadi misalkan supplier kita ada di Shopee. Nah, kalian bisa pakai caraku di video ini untuk memproses pesanan kalau misalnya customer kita ada di marketplace, ada di Shopee atau Tokopedia contohnya. Nah, berarti nanti customer akan menerima 2 paket. Yang pertama adalah paket yang kita kirim menggunakan kode booking kita, entah itu hadiah atau ucapan terima kasih, dan produk yang aslinya yang dari supplier. Jadi ada 2 kali pengiriman. Ini hal yang sangat terpaksa kita lakukan kalau misalnya memang supplier kita itu nggak bisa proses transaksi di luar marketplace. Kalau misalkan dibilang rugi, ya memang rugi karena kita nombokin 2 ongkos kirim. Satu ongkos kirim. Karena kita mengirimkan dua kali kan, sedangkan customer cuman bayar ongkos kirimnya cuman 1 kali. Nah, kita memang harus nalangin itu. Ya mau nggak mau, kenapa? Ya memang terpaksa. Makanya margin kita tinggikan biar kita nggak rugi. Tapi tetap saja saranku kalau misalnya kalian menemui kondisi seperti ini, jangan cari supplier yang hanya bisa order via marketplace. Sering banget aku bilang bahwa kita itu harus berhubungan baik dengan supplier. Makanya dalam kondisi seperti ini, biasanya itu ada supplier yang ogah-ogahan. Maksudnya, ya itu urusan lo gitu loh. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harusnya bisa order via marketplace, via Shopee, via Tokopedia. Tapi kalau misalkan hubungan kita baik dengan supplier, biasanya supplier itu mau. Udah kamu order saja via website atau via WA, hubungi aku via WA. Nanti aku akan kirim barangnya, kamu transfer uangnya, kayak gitu. Kemudian cara yang ketiga ini sama, kalau misalnya memang kita itu terpaksa order via marketplace, jadi supplier nggak support transaksi via yang lainnya. Ya udah kita kirim ke alamat sendiri dulu. Tapi ini hanya bisa kalau misalnya alamat kita nggak terlalu jauh dengan supplier. Jangan sampai kalau misalkan alamat kita itu di Surabaya, suppliernya ada di Jakarta, kemudian customernya ada di Bandung katakanlah, kan bolak-balik jadinya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, mending kamu pakai cara yang kedua. Kalau misalkan supplier kita itu ada di satu kota ya, paling tidak satu kota atau dekat lah ya, kalian minta supplier itu kirimkan produknya ke alamat kalian dulu, kemudian kalian mengirimkan produk ke alamat customer menggunakan resi otomatis dari pesanan itu. Kenapa hanya aku sarankan satu kota? Biar prosesnya nggak terlalu lama dan biar kalian nalangin ongkos kirimnya juga nggak terlalu besar. Contohnya gini, kalau misalnya kita di Surabaya, customer kita ada di Bandung, supplier kita juga ada di Surabaya. Nah, prosesnya kalau misalkan customer order, kita akan dapat kode booking. Nah, kode booking itu kita tidak apa-apain dulu. Kita beli dulu ke supplier, kita minta supplier kirim ke alamat kita yang ada di Surabaya, jadi satu kota. Mungkin itu bisa same day delivery, pakai Gojek atau Grab, terserah. Setelah produknya sudah di kita, baru kita ngirim secara manual menggunakan kode booking itu ke ekspedisi, ke JNE, ke JNT, dan sebagainya. Itu sangat bisa banget kalau misalkan alamat kita dekat dengan supplier. Tapi kalau jauh, jangan pakai cara ini. Contohnya kayak tadi, kalau misalnya supplier kita ada di Jakarta, customer kita di Bandung, kita di Surabaya. Nggak mungkin dong kita menyuruh supplier dari Jakarta ngirim barangnya ke kita yang ada di Surabaya, kemudian kita ngirim lagi barangnya ke Bandung. Jadi prosesnya 2 kali, itu memakan berhari-hari. Maka kalian bisa pakai cara yang kedua tadi. Kalian mengirimkan 2 produk sekaligus. Oke? Kalau supplier kalian berdekatan, kalian pakai cara yang ketiga. Atau kalian bisa ambil sendiri barangnya di supplier. Jadi kalian sudah bekerja sama, kalau misalkan ada pesanan, katakanlah kalian rekap hari ini ada 30 pesanan atau 30 produk. Kalian ambil ke supplier 30 produk, kalian bayar dulu, kalian nalangin dulu, kemudian produknya kalian ambil, kalian kirim sendiri. Kayak gitu. Oke? Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menggunakan jasa gudang online atau fulfillment by. Biasanya ada beberapa yang bisa pakai itu. Mungkin Lazada ya, fulfillment by Lazada. Itu kemungkinan ada. Tapi kalau di Tokopedia atau Shopee itu nggak ada sih. Mungkin kalian bisa pakai jasa pihak ketiga untuk itu. Konsepnya sebenarnya sama kayak yang nomor 3 tadi, cuman pengirimannya itu ke store-nya mereka, ke gudangnya mereka. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya Mari Berkarya nih punya jasa gudang online, katakanlah kayak gitu ya. Si customer misalkan ada pesanan ke kita, lewat Shopee atau Tokopedia, kita kan dapat nomor kode booking.
dengan resi otomatis itu. Kita nggak bisa masukkan resi otomatis dan kita nggak bisa ngirim barangnya karena barangnya ada di supplier. Nah, kita memesan ke supplier dan mengirimkannya ke gudang online itu, misalkan Mari Berkarya, jadi ke gudang online-nya Mari Berkarya. Jadi nanti supplier akan mengirimkan barangnya ke gudangnya Mari Berkarya. Gudangnya Mari Berkarya tersebut akan mengirimkan barangnya ke customer menggunakan kode booking kita. Jadi ini sangat berguna banget kalau misalnya lokasi supplier kita itu jauh. Kayak tadi, misalnya kita ada di Surabaya, supplier kita ada di Jakarta, dan customer kita ada di Bandung. Nah, kalau misalkan gudang online Mari Berkarya ini ada di Jakarta, jadi supplier tinggal ngirim ke gudang online-nya yang ada di Jakarta, gudang online-nya Mari Berkarya, menggunakan resi otomatis atau menggunakan marketplace, terserah, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan Mari Berkarya ini, gudang Mari Berkarya akan mengirimkan ke Bandung, ke alamatnya customer menggunakan kode booking kita. Jadi kode booking atau resi otomatis kita itu bakal terupdate. Tapi aku sampai sekarang masih belum pernah menggunakan gudang online sih. Jadi aku kurang tahu gimana cara mekanismenya. Oke, itu saja yang bisa aku share tentang gimana caranya mengatasi resi otomatis. Sebenarnya kalau misalnya kita itu bisa menggunakan resi manual sebagai dropshipper, aku sarankan resi manual karena resi otomatis ini hanya menguntungkan bagi penjual. Kita sebagai dropshipper itu nggak terlalu diuntungkan di sini. Ada kok beberapa ekspedisi yang tidak menggunakan resi otomatis. Nah, mungkin kalian sebagai dropshipper pilih ekspedisi tersebut. Contohnya kayak di Tokopedia ini, itu kan ada yang tidak menggunakan AWB otomatis. Seperti Tiki, Wahana, Pos itu kan tidak menggunakan AWB otomatis. Beda dengan JNE dan JNT yang sudah menggunakan resi otomatis atau AWB otomatis, Airway Bill otomatis. Semoga apa yang aku share tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa membuat bisnis kalian sukses dan bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you.